Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sosa Romansa Rizky. I will present our paper about reception analysis of metrosexual in skincare ads on Scarlet X Song Joong Ki's New Love Edition. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil paper dengan bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Resepsi Pria Metroseksual dalam Iklan Skincare Scarlet edisi Song Joong Ki's New Love. Bersama Dr. Nuriyati Samatan dan saya sendiri Sosa Romansyah Rizky. Kita masuk ke pendahuluan. Perkembangan zaman dewasa ini telah mempengaruhi gaya hidup dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Metroseksual adalah salah satu bagian dari perkembangan gaya hidup yang lekat pada pria dan dimaknai sebagai tren eksistensi diri di era modern. Pada kajian media, pria telah menjadi sebuah subjek wacana yang sering dihadirkan oleh media. Sinergitas antara benturan ideologi budaya postmodern, konstruksi sosial, serta kepentingan media yang berkaitan soal pria kerap kali direpresentasikan melalui iklan. Sebagai contoh, hegemonitas terkait pria-pria metroseksual yang divisualisasikan dalam iklan skincare tentunya berdampak pada proses pemaknaan khalayak mengenai bagaimana konstruksi pria saat ini seharusnya. Mengarah pada kelompok metroseksual, penerimaan tiap-tiap individu dapat berbeda-beda sesuai dengan latar belakang budaya, pengetahuan, dan pengalaman masing-masing individu. Berdasarkan latar belakang di atas, topik penelitian ini dipilih karena difokuskan untuk menggali pandangan kelompok metroseksual terkait konstruksi pria yang direpresentasikan melalui iklan produk skincare Scarlet edisi Song Joong Ki's New Love. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memadukan analisis resepsi Stuart Hall untuk menginterpretasikan pemaknaan khalayak terhadap pesan yang dikemas oleh media massa. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Pada penelitian ini menggunakan teori resepsi dari Stuart Hall yang dikemukakan pada tahun 1973. Teori ini mencoba memberikan sebuah makna atas pemahaman teks media, baik itu cetak, elektronik, maupun internet, dengan memahami bagaimana karakter teks media dibaca oleh khalayak. Menurut Stuart Hall, terdapat 3 tipe decoding atau penginterpretasian pesan yang bisa dilakukan oleh khalayak, yaitu yang pertama ada dominant reading, kemudian ada negotiated reading, dan yang terakhir ada oppositional reading. Lebih lanjut, untuk dominant reading adalah posisi di mana khalayak menyetujui, menikmati, dan mengkonsumsi apa yang ditawarkan oleh media tanpa adanya protes dan perlawanan. Kemudian posisi negotiated reading berarti adalah khalayak memaknai teks berdasarkan nilai budaya yang dominan, tetapi terdapat juga penolakan terhadap nilai-nilai atau pesan dalam kasus yang spesifik. Kemudian pada posisi oppositional reading, khalayak memaknai pesan secara kritis dan menemukan adanya bias dalam penyampaian pesan serta berusaha untuk tidak menerimanya secara mentah-mentah. Kemudian masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian untuk subjek penelitian ini adalah pria yang menerima terpaan iklan skincare di media massa serta telah menggunakan produk skincare dan memiliki indikasi sebagai pria metroseksual. Pemilihan sampel dibatasi dengan menetapkan Politeknik Pariwisata NHI Bandung atau PPNHI Bandung sebagai indeks populasi yang merepresentasikan adanya pria-pria metroseksual pada lembaga atau lokasi tersebut. Kemudian pada penelitian ini, peneliti mengambil 5 informan untuk diwawancarai secara mendalam. Kemudian data informannya sebagai berikut. Informan pertama bernama Beryl, berusia 22 tahun. Dia adalah mahasiswa PPNHI Bandung dan sekaligus memiliki kesibukan sebagai content creator. Kemudian informan kedua bernama Yuda, berusia 22 tahun. Dia juga mahasiswa dari PPNHI Bandung dan memiliki kesibukan sebagai staf di salah satu perhotelan. Kemudian informan ketiga bernama Tara, berusia 22 tahun, mahasiswa PPNHI Bandung
dan memiliki kesibukan lain sebagai freelancer. Informan keempat bernama Ilyas, berusia 22 tahun, mahasiswa PPNHI Bandung, dan memiliki kesibukan lain sebagai Finance Administration Officer. Kemudian yang terakhir, informan kelima bernama Hari, berusia 28 tahun, mahasiswa PPNHI Bandung, dan memiliki kesibukan lain sebagai wirausahawan. Kemudian masuk ke hasil penelitian. Hasil wawancara dan analisis menunjukkan bahwa pemaknaan khalayak terhadap konstruksi nilai-nilai metroseksual yang ada pada iklan produk skincare Scarlett edisi Song Joong Ki's New Love memunculkan berbagai interpretasi sesuai dengan pengalaman pribadi, motivasi, serta faktor lingkungan masing-masing informan. Informan 1 berada pada posisi negotiated reading. Hal ini didasari atas pernyataannya yang mengindikasikan bahwa adanya persamaan persepsi personal dengan citra Song Joong Ki sebagai pria metroseksual yang ditampilkan pada konteks iklan. Akan tetapi, informan 1 juga menambahkan bahwa pada hakikatnya, nilai-nilai budaya yang ada di lingkungannya saat ini tidak mengharuskan bahwa seorang pria harus menjadi atau berpenampilan layaknya Song Joong Ki. Informan 1 juga berasumsi branding Scarlett mengenai whitening lebih mengarah kepada mencerahkan daripada memutihkan, karena kerap kali adanya kesalahan mengenai persepsi whitening di mata publik yang diusung oleh Scarlett. Kemudian informan kedua berada pada posisi negotiated reading. Hal ini didasari pula atas pernyataannya yang mengatakan bahwa Song Joong Ki adalah gambaran pria metroseksual yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengikuti gaya berpenampilan bagi pria. Dalam wawancaranya, informan 2 berpendapat bahwa konteks iklan, nilai-nilai budaya, dalam wawancaranya, informan 2 berpendapat bahwa pada konteks iklan, nilai-nilai budaya Korea yang lebih dominan membuat dirinya tidak bisa serta-merta mengimplementasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengiklan. Kemudian informan 3 berada pada posisi dominan reading. Dalam keterangannya saat diwawancarai, menurutnya imaji pria metroseksual yang ditampilkan pada iklan sudah merepresentasikan bagaimana gaya hidup seorang pria metroseksual. Selain itu, informan 3 juga sepakat bahwa selain berfokus pada Song Joong Ki, ditampilkan pula model wanita Felicia Angelista, yang mana dalam hal ini merupakan sebuah tanda bahwa produk perawatan dan kecantikan adalah produk unisex, sehingga konstruksi tentang bagaimana pria atau wanita itu harus penampilan tidak perlu diperdebatkan karena tiap gender memiliki porsi yang sama dalam hal merawat diri. Kemudian informan keempat berada pada posisi oppositional leading. Dari pernyataannya, terkait imaji metroseksual yang dikemas dalam iklan tidak serta-merta sesuai dengan latar belakang dan nilai-nilai budaya yang dianutnya. Dari sudut pandang informan keempat, perbedaan standar kecantikan pria di Korea dan pria di Indonesia bisa dikatakan signifikan, sehingga nilai-nilai yang hendak disampaikan oleh pengiklan kurang relevan dengan kondisi dan realita yang ada. Kemudian, untuk yang terakhir, informan kelima berada pada posisi negotiated reading. Pada konteks iklan, informan kelima tidak menyangkal bahwa Song Joong Ki adalah representasi dari pria metroseksual. Akan tetapi, melihat dari branding Scarlett yang diketahuinya bahwa cantik itu tidak harus putih, dirinya cukup bertanya-tanya, mengapa justru Scarlett memilih Song Joong Ki yang notabene-nya adalah pria Korea yang cenderung memiliki kulit putih. Menurutnya, akan lebih dapat diterima jika Scarlett memilih model dengan kulit yang lebih oriental dengan menampilkan proses perubahannya menjadi putih jika memang putih adalah branding dari Scarlett. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Pada tahap analisis resepsi yang dilakukan dalam penelitian, peneliti mengidentifikasi posisi kelima informan berdasarkan asumsi Stuart Hall mengenai 3 kategori decoding, yakni dominant reading, negotiated reading, dan oppositional reading. Maka menghasilkan pada kategori dominant reading terdapat 1 informan, yakni informan 3. Kemudian pada posisi negotiated reading terdapat 3 informan, antara lain adalah informan 1, informan 2, dan informan 5. Kemudian pada posisi oppositional reading terdapat 1 informan, yakni informan 4.
Perbedaan pemaknaan terkait interpretasi pesan pada iklan skincare didasari berbagai faktor. Di antaranya adalah perbedaan dalam segi persepsi, pengalaman, motivasi, serta pengaruh lingkungan dan keadaan sosial. Saran. Yang pertama, penelitian ini merupakan salah satu bentuk resepsi di antara kemungkinan bentuk resepsi lain di mata khalayak yang menginterpretasikan pemaknaan metroseksual pada iklan. Dengan demikian, diharapkan adanya penelitian lain sebagai pembanding terhadap tema yang sama tentang bagaimana pemaknaan khalayak dengan menggunakan analisis resepsi. Kemudian, informan yang lebih beragam yang ditinjau dari berbagai aspek seperti usia, domisili, serta latar belakang yang berbeda sangat diperlukan untuk menambah sumber data yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan referensi untuk penelitian lain ke depannya, sehingga dapat memperkaya kajian di bidang komunikasi. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nuryati Samatan yang telah menjadi editor dalam penulisan ini, kemudian kepada para narasumber yang bersedia terlibat dalam proses wawancara, kemudian kepada Bapak Riki selaku Humas PPNHI yang bersedia membantu serta menemani peneliti dalam proses observasi pada lembaga terkait, dan kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penelitian ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.